Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat iman dan juga nikmat Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua, di mana di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menampilkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jum'ah. Yang mana mudah-mudahan keikhlasan hati kita, keikhlasan iman dan Islam kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, dari tempat kerja menuju masjid, itu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tiada lain yang akan khatib sampaikan ialah wasiat bittaqwa, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita mampu memastikan akhir hayat kita berada dalam keadaan Islam. Sebab yang paling mengerikan bagi seorang yang mengaku muslim ialah wafat dalam keadaan tidak berislam. Sebab tanpa adanya keislaman dalam diri kita, tanpa adanya sikap pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita ditakdirkan atau kita disebutkan sebagai orang yang wafat dalam keadaan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah, setiap Jum'ah para khatib mewasiatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan. Tiada lain itu adalah upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mengingat bahwa pentingnya ketakwaan itu menentukan nasib kita di akhirat kelak. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra. Padahal belum sampai kepada kalian peristiwa yang telah dialami oleh umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Tertimpa kepada mereka itu kesusahan dan kepayahan, wazulzilu, bahkan guncangan-guncangan, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul berikut orang-orang yang mengimani Rasul saat itu mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perjalanan seseorang yang beriman kepada Allah untuk mencapai kepada puncak ketakwaan adalah menjadikan satu kepayahan, menjadikan satu kesulitan dalam mengerjakan iman, itu adalah kemestian yang harus dialami oleh masing-masing diri kita.
Sebab tiada lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai puncak daripada kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang bertakwa atau yang dijanjikan oleh kepada orang yang bertakwa. Itu bagian dari susah payah yang ia alami, yang kemudian ia petik hasilnya di akhirat kelak. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah. Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa surga ini berangkat dari kata jannah atau dimaknai sebagai penghalang, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menyusun kata dari kata jim, nun dan juga nun itu selalu bermakna atau selalu disandingkan dengan makna penghalang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan junnah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, junnah di sini adalah benteng yang fungsinya adalah menghalangi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa yang disebut dengan ketaatan selalu dihalangi dengan persoalan-persoalan yang sulit. Adapun persoalan kemaksiatan itu selalu dihalangi dengan syahwat. Maka orang lebih cenderung kepada syahwat atau lebih cenderung kepada kemaksiatan, sebab yang menghalangi kemaksiatan itu adalah kenikmatan itu sendiri. Sedangkan ketika orang memikirkan persoalan surga dan ketaatan kepada Allah, itu selalu dihalangi dengan persoalan-persoalan yang sulit. Bagaimana dinginnya melaksanakan sholat malam, bagaimana ngantuknya melaksanakan sholat subuh, bagaimana lelahnya memaksakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jinnun atau jannun itu dengan istilah jinnun, atau ketika jin adalah makhluk Allah yang hidup di alam lain sehingga kita tidak bisa melihat sosok tersebut. Ini maknanya bahwa surga ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita adalah persoalan yang gaib. Kita tidak bisa melihat surga, namun kebahagiaan atau kesenangan surga itu sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, sehingga seharusnya itu menjadi imajinasi kita bahwa satu saat kebahagiaan yang harus saya tempuh adalah kenikmatan tersebut. Sehingga kenikmatan tadi harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janin. Janin itu maknanya adalah makhluk yang terhalang oleh perut ibunya, sehingga kita tidak bisa melihat janin secara langsung kecuali melalui teknologi-teknologi yang lain. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu tertanam baik itu dalam ketaatan ataupun tertanam dalam cara pandang kita mengenai kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa adanya cara pandang kita mengenai kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau surga itu sendiri, maka kita tidak mungkin memiliki planning, kita tidak mungkin memiliki perencanaan bagaimana kita bisa menempuh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jannun tadi dengan kalimat majnun atau orang gila. Kenapa orang gila? Karena akalnya terhalang sehingga dia tidak memiliki pikiran yang normal. Adapun surga dikatakan atau berangkat dari kata jinnun tadi yang ada kaitannya dengan kata majnun. Siapapun yang menginginkan surga pasti menempuh jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan tersebut berbenturan dengan kebiasaan orang lain, maka pasti dia dikatakan sebagai orang gila. Sebagaimana Rasulullah SAW disebut sahirun au majnun, dia penyihir atau dia orang gila. Padahal ayat yang tadi saya sampaikan itu berkaitan dengan perang Khandaq, di mana Rasulullah menjanjikan kemenangan memerangi kerajaan-kerajaan besar. Namun kenyataan yang dialami adalah kesulitan-kesulitan ketika mengalami peperangan tersebut, sehingga orang-orang munafik mengatakan gharra haula'i dinuhum. Lihatlah para sahabat Nabi Muhammad, ternyata mereka tertipu dengan agamanya. Dia adalah Muhammad sahirun au majnun, dia hanya penyihir atau orang gila. Dan dengan demikian ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah, jannun atau jannatun atau jamaknya janan, itu maknanya adalah persoalan yang tidak mungkin bisa dilihat, tapi itu mungkin bisa kita raih dengan amalan-amalan yang kita miliki. Kenapa katanya jannatun atau jannah? Itu maknanya adalah kebun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebahagiaan surga dengan kalimat jannatun, maka yang tergambar dalam pikiran orang-orang Arab yang hidup di gurun pasir adalah bagaimana min tahtihal anhar, kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Betapa indah surga itu. Sehingga kalau kita membayangkan bagaimana keindahan surga, tentu hal-hal itu sudah bisa kita lihat di tempat-tempat yang kita mungkin itu adalah tempat tinggal kita.
Tapi ketika kita membayangkan bagaimana luar biasanya keindahan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin selalu menjadi motivasi untuk kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya keinginan, tanpa adanya motivasi tadi untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita ada kemauan untuk meningkatkan ketaatan, kemauan untuk meningkatkan ketakwaan, kemauan untuk meningkatkan intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tanpa adanya perencanaan mustahil tujuan bisa diraih. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil qawiyyil matin, wassalatu wassalamu ala man bu'itsa bis-sayfi rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah, banyak hadis yang menyebutkan bahwa surga itu memiliki pintu-pintu terkhusus, amalan yang kita spesialkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana luasnya pintu surga tersebut, di mana satu hadis mengatakan bahwa jarak atau luas pintu surga tersebut itu seperti halnya baina Makkah, dari Mekah ilal Basrah. Luasnya itu seperti halnya dari Mekah ke Basrah, Irak. Atau juga disebutkan bahwa pintu surga itu luasnya seperti halnya baina Makkah, dari Mekah ilal Himyar, satu kampung di arah Yaman. Betapa luas. Kalau skala itu kita tempelkan di pulau Indonesia ini, tentu tidak ada yang bisa menyamai, kecuali yang mendekati dengan luasnya antara Mekah dengan Himyar Yaman atau Mekah dengan Basrah, itu adalah pulau Sumatera. Bayangkan betapa luas pintu surga. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalilan ma yu'minun, sedikit orang yang beriman. Berarti logikanya kalau orang yang beriman itu sedikit orang yang bersyukur, maknanya adalah orang yang memiliki atau bisa memasuki pintu surga tersebut adalah orang-orang yang sedikit. Kita bisa lihat ilustrasinya pintu-pintu masjid. Kenapa? Pintu masjid itu tidak pernah kaum muslimin masuk ke dalam masjid-masjid kita itu dalam keadaan berdesak-desakan. Pintu surga pun sama, tidak mungkin, karena saking luasnya orang tidak mungkin memasuki surga dalam keadaan berdesak-desakan, karena betapa luas pintu surga. Kalau mungkin sulit membayangkan, coba lihat pintu masjid. Mungkin pintu masjid selalu terbuka. Pernahkah pintu masjid ketika jamaah masuk dalam keadaan berdesak-desakan? Tidak, kecuali ketika bubar saja. Yang demikian, bagi kita yang ingin meningkatkan kualitas ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya paling minim bagi kita adalah merutinkan langkah kita untuk memasuki masjid. Baik itu ketika melaksanakan sholat berjamaah atau apapun itu, lakukan di masjid. Jangan sampai kita membiasakan sholat di rumah saja tanpa adanya keinginan untuk meningkatkan kemauan kita atau meningkatkan cita-cita kita, yakni memiliki atau menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa indahnya begitu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa kita capai, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa kita tempuh, dan mudah-mudahan kebahagiaan yang kita dambakan yakni surga bisa kita raih dengan penuh kemudahan, dan juga kenikmatan yang bisa kita raih adalah kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shdud wat'ataka ala man ahana 'alal Islam. Allahumma shdud wat'ataka ala aduwika minal kafirin wal zalimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اللهم أنت ربي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Good.
tahu bisa. Di kantor di kantor mau dari hati pagi bener ada kesempatan ya ini kesempatan bisa ada si Panis orang mana cocok segitu aja nggak lagi suka ngomong tukang putih sebelum makan mau dilirik itu masuk ke lagi pakai DMW itu kerennya lagi dilirik lemah kemarin dia dan kilo kosong dia pengaturan skor jadi 4-0 Ici yang lainnya mah pengaturan skor hina sih pakai mainan cari dulu seri dengan di seri kita pengamatan kita pengawal di kopi panas lah bawahnya tuh dekat